Sepeda motor ini terbakar hebat di kolong sebuah truk di Jalan Raya Serang, Jakarta, Desa Kaserangan, Kabupaten Serang, Banten pada Sabtu siang. Motor terbakar akibat terseret truk pasir tersebut sejauh 100 meter. Pengendara motor sebelumnya hendak menyalip truk, namun stang motor justru menyentuh roda belakang truk hingga terjatuh. Motor kemudian masuk ke kolong dan terseret, sementara pengendara motor berhasil melompat dan selamat dari maut. Dan akhirnya motor tersebut masuk ke dalam bawah truk ini dan terseret. Untuk pengendara motor tersebut ya kenapa-kenapa karena di saat tersenggol dan motornya masuk ke bawah truk, pengendara tersebut lompat dari motor tersebut. Sebelum terbakar sempat terseret terlebih dahulu sekitar 100 meter dan truk ini akhirnya mengambil jalur kiri untuk ke pinggir. Akibat kecelakaan ini, pemotor hanya mengalami luka ringan. Kedua kendaraan beserta sopir truk dan pemotor diamankan Satlantas Polres Serang. Dari Serang, Banten, Faisal Priandi, iNews melaporkan. Petugas gabungan di Tipit Narkoba Bareskrim Polri, Ditres Narkoba Polda Jawa Barat, dan Bea Cukai Kementerian Keuangan menggelar razia tempat hiburan malam di Jalan Sukajadi, Bandung, Jawa Barat. Petugas mendapati 3 orang positif menggunakan narkotika jenis amfetamin dan ekstasi. Ketiganya adalah pengunjung dan seorang karyawan yang merupakan koordinator pemandu lagu. Sementara itu, petugas Bea Cukai menyegel lebih dari 900 botol minuman keras lantaran diduga menggunakan cukai pita palsu. Petugas gabungan melanjutkan razia tempat hiburan malam di Jalan Braga, Kota Bandung. Petugas menyita 108 butir pil ekstasi dan paket klip sabu dari pengunjung dan 9 orang pengedar narkoba yang merupakan karyawan yang bekerja di lokasi tersebut. Mereka mengedarkan narkoba dengan berkeliling ke setiap ruang-ruang karaoke. Dari hasil tes urin yang digelar petugas, 15 orang pengunjung dan staf positif narkoba jenis amfetamin dan MDMA. Dugaan juga pengakuan dari salah satu yang kita amankan, ada peran setidaknya 5 orang karyawan yang ikut mengedarkan di setiap room. Ini sangat unik sekali dan ini kegiatan sangat masif. Peredaran narkotika di satu tempat hiburan yang kegerakannya dikendalikan oleh karyawan. Guna kepentingan penyelidikan, untuk sementara 9 pelaku dan 15 pengunjung dan karyawan yang positif narkoba dibawa ke Polrestabes Bandung. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang pria tega menganiaya seorang balita berusia 3 tahun hingga mengalami patah tulang leher. Tidak bisa menjaga ketertiban, warga Aceh tolak pengungsi Rohingya. Objek wisata yang menghadirkan pemandangan perbukitan yang juga menjadi habitat ikan mas mata sipit yang dikenal dengan ikan mas sinyonya berada di Kota Banten. Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda di akhir pekan kali ini? Senang sekali saya Pram Senja dan rekan saya Arlista Hadi kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang hari ini pemirsa. Selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan pemirsa, siang kali ini kami awali dari Bandung, Jawa Barat. Diduga hendak balap liar, 2 orang remaja kritis usai menghantam truk towing atau truk derek. Korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Dua pemuda tergeletak di tengah jalan Surapati menuju Jalan Mustafa. Kedua korban ini diduga anggota geng motor yang hendak melakukan balap liar. Saat kendaraan korban melaju kencang, korban bersenggolan hingga terjatuh dan menabrak truk towing. Balapan, jadi cepat oleng terus ke sini ke kanan, bocor. Korban mengalami luka di bagian kepala hingga patah tulang di bagian kaki. Kedua korban yang tak sadarkan diri langsung dilarikan ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung.
korban ada 2 orang, dari 2 orang bawa ke rumah sakit Hasan Sadikin. Kondisinya gimana? Kondisi tadi masih ada luka-luka. Nanti setelah di rumah sakit. Petugas kepolisian yang datang langsung melakukan olah TKP. Petugas belum mengetahui identitas kedua korban. Kini kecelakaan dalam penanganan unit Gakum Satlantas Polrestabes Bandung. Dari Bandung, Jawa Barat, Diki Wismara, iNews melaporkan. Dipicu menghakimi pelaku pencurian lampu reklame, 2 desa di Kabupaten Lombok Tengah terlibat bentrok. Akibatnya 2 orang terluka parah. Dua desa dari Kecamatan Pucut, Kabupaten Lombok Tengah, yakni Desa Ketare dan Desa Segalanyar, terlibat bentrok. Dalam sebuah video amatir, puluhan warga terlibat bentrok dengan membawa senjata tajam. Peristiwa ini terjadi lantaran adanya warga dari Desa Ketare yang terciduk saat mencuri lampu reklame di Jalan Bypass Bil Mandalika. Kemudian pelaku pencurian dihakimi warga. Tidak terima pelaku pencurian dihakimi, warga Ketare pun langsung turun dan terlibat bentrok dengan warga Segalanyar. Akibat kejadian ini, 2 warga luka-luka akibat terkena senjata tajam. Korban pun langsung dilarikan ke rumah sakit. Sementara itu, TNI Polri berjaga di perbatasan 2 wilayah tersebut dan telah melakukan penyekatan untuk mengantisipasi adanya bentrok susulan. Salah seorang warga Ketare tidak mencuri lampu reklame, papan reklame yang di ujung sana. Ketahuan sama warga Dusun Kadek, hanya dipukuli. Kita evakuasi dan kita amankan. Tadi warga Ketare tidak terima kejadian itu. Sehingga terjadilah kejadian yang seperti yang akan diketahui tadi. Warga dihimbau untuk menahan diri dan tidak melakukan hal-hal yang diinginkan untuk tetap menjaga kondusivitas. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial, seorang wanita di Mamuju, Sulawesi Barat mengamuk sambil membawa senjata tajam di sebuah pasar. Ya, sejumlah pedagang pun panik berusaha menyelamatkan diri. Sejumlah pedagang di Pasar Tasio Mamuju, Sulawesi Barat panik dan berlarian pada Jumat pagi. Mereka khawatir diserang seorang wanita yang mengamuk sambil membawa parang. Tidak hanya mengancam pedagang, wanita tersebut juga mengobrak-abrik barang dagangan. Sebelum mengamuk di pasar, wanita mengalami gangguan jiwa tersebut hendak diamankan anaknya untuk dibawa ke rumah. Ini dalam gangguan artinya dalam gangguan kejiwaannya terganggu. Oh, dia juga. Iya. Sehingga anaknya yang laki-laki mau mengamankan ke rumah. Begitu. Tapi ibu ini menolak sehingga berlari ke pasar dengan membawa sebilah parang, tapi anaknya sendiri yang ditemani berselisih. Wanita tersebut diamankan petugas Polsek Kaluku untuk kemudian dibawa kembali ke rumahnya. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Frendi Christian, iNews melaporkan. Warga hancurkan rumah pimpinan pondok pesantren yang mencabuli 15 santrinya di Purwakarta. Selengkapnya sesaat lagi pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di iNews.